Sejak kecil, kita sering mendengar kata setan. Orang tua kita menyebutnya sebagai biang kejahatan, atau sebagai sosok misterius yang gelap dan menakutkan. Sementara itu, di berbagai tradisi, ia punya nama dan wajah berbeda. Dalam pemahaman Kristen, ia adalah Satan, sosok gaib yang menyesatkan manusia dan menentang Tuhan. Dalam konsep Islam, ia disebut Syaiton, sang pembangkang yang membawa manusia pada kesesatan. Dalam tradisi Yahudi, muncul nama Samael, sang malaikat kematian sekaligus sumber keburukan. Pertanyaannya, apakah semua nama itu menunjuk pada satu makhluk yang sama? Atau sebenarnya, setiap tradisi punya pengertiannya masing-masing? Benarkah ia adalah entitas yang menjadi sumber segala dosa yang dilakukan umat manusia? Atau jangan-jangan ia adalah sosok yang tercipta untuk menjadi kambing hitam dari keburukan nafsu manusia? Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar. Tapi sebelum menjawab, mari kita telusuri dulu jejak konsep setan dari peradaban kuno hingga dunia modern sekarang. Tonton video ini sampai tuntas, siapkan hati, jangan pakai emosi, mari kita mulai. Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari penjelasan atas berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pencarian itu kelak akan melahirkan jawaban sekaligus menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan. Namun berbagai keterbatasan membuat banyak hal tetap tersimpan menjadi misteri. Dalam kehidupan masyarakat kuno, yang tak terjelaskan kerap dipahami sebagai ulah kekuatan gaib, makhluk tak kasat mata yang kini sering disebut mitos belaka. Tapi, dari merekalah dianggap datangnya penderitaan, penyakit, dan juga bencana. Di Mesopotamia, ribuan tahun sebelum Masehi, keyakinan itu sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Ada Lamastu, dewi jahat yang dipercaya menyerang ibu hamil dan menculik bayi. Ada pula Lilitu, roh malam yang membawa penyakit serta kerap menggoda kaum pria. Bagi masyarakat Mesopotamia, sakit bukan sekadar gangguan tubuh, melainkan serangan dari kekuatan gaib. Bahkan jatuhnya seorang lelaki dalam dosa dianggap akibat rayuan makhluk gaib semacam Lilitu. Sementara itu di Mesir kuno, konsep makhluk tak kasat mata juga mewarnai kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa penyakit, kematian, dan bahkan mimpi adalah hasil interaksi manusia dengan dunia gaib. Para dewa seperti Sekhmet, dewi singa yang membawa wabah penyakit sekaligus penyembuh, ditakuti dan dipuja. Roh jahat atau arwah gentayangan dikenal sebagai ancaman, sehingga jimat, mantra, dan ritual magis menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Dalam pandangan Mesir, kekuatan gaib bukan sekadar lawan, tetapi bagian dari tatanan semesta yang harus dijaga melalui doa dan persembahan. Dalam ajaran Persia kuno, khususnya Zoroastrianisme, realita ini dipahami sebagai pertentangan antara Ahura Mazda, sumber cahaya dan kebenaran, dan Angra Mainyu atau Ahriman, roh jahat yang menebarkan kebohongan dan penderitaan. Pertentangan ini diyakini nyata, dan manusia berperan menentukan arah dunia melalui setiap pilihan moralnya. Di Jazirah Arab pra-Islam, kepercayaan pada makhluk gaib juga sangat kuat. Mereka menyebutnya jin, makhluk tak kasat mata yang mendiami padang pasir, sumur, dan tempat-tempat sepi. Ada yang dianggap baik dan memberi ilham, ada pula yang jahat dan membawa penyakit atau kegilaan. Penyair, peramal, dan dukun kerap mengaku mendapat bisikan dari jin, sementara orang yang sakit jiwa disebut majnun, yakni kerasukan jin. Demikian pula di Yunani kuno, India kuno, hingga Romawi. Kepercayaan akan sosok gaib yang tak kasat mata tetap hadir. Mereka dipahami sebagai sumber penderitaan, penyakit, dan bencana, serta menjadi lawan dari tatanan kebaikan. Wujudnya berbeda-beda di setiap peradaban, namun fungsinya serupa, memberi makna pada segala keburukan yang menimpa manusia. Memasuki zaman agama-agama Samawi, kepercayaan akan makhluk gaib tidak hilang, melainkan mendapatkan tempat yang lebih terstruktur. Sosok-sosok tak kasat mata yang dahulu hadir dalam mitologi kuno, kini diletakkan dalam kerangka wahyu. Mereka bukan lagi sekedar roh liar atau dewa kecil, melainkan bagian dari rencana Tuhan. Ada yang taat, ada yang membangkang. Yahudi. Dalam tradisi Yahudi awal, istilah syaitan berarti penentang atau pendakwa. Sosok ini mula-mula bukan makhluk yang sepenuhnya jahat, melainkan semacam malaikat penguji dalam sidang surgawi, sebagaimana terlihat dalam kitab Ayub.
Namun, dalam perkembangan pasca pembuangan ke Babilonia, pengaruh Persia memperkuat gambaran dualistis. Syaitan makin dipandang sebagai lawan dari rencana Tuhan, sekaligus sumber godaan dan penderitaan manusia. Kristen. Dalam kekristenan awal, konsep ini semakin dipersonifikasi. Setan dipahami sebagai musuh utama Kristus, penggoda umat manusia dan sumber segala tipu daya. Perjanjian Baru menggunakan istilah Yunani diabolos, pendakwa pemfitnah, dan satanas untuk menyebut sosok ini. Di kemudian hari, tafsir populer mengaitkannya dengan Lucifer, meski teks aslinya sebenarnya berbicara tentang Raja Babel. Dari sinilah lahir bayangan iblis sebagai malaikat yang jatuh karena kesombongan. Islam. Dalam Islam, konsep ini mencapai bentuk yang lebih kokoh. Ada jin, makhluk berakal yang tidak kasat mata yang diciptakan dari api. Ia mirip manusia karena memiliki kebebasan memilih antara taat atau durhaka. Ada pula syaiton, makhluk gaib yang tugasnya menggoda manusia untuk berbuat jahat dan kesesatan. Di samping itu, Al-Quran menegaskan keberadaan iblis, termasuk golongan bangsa jin yang menolak sujud kepada Adam, karena ia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Di titik ini, tradisi agama Samawi tidak serta-merta menghapus kepercayaan lama yang sudah mengakar sejak zaman kuno. Keyakinan terhadap makhluk gaib diberi wajah baru dan diposisikan dalam kerangka wahyu. Sosok-sosok tak kasat mata yang dulu hadir sebagai roh liar, dewa jahat, atau makhluk mistis, kini diletakkan dalam struktur religius yang lebih jelas. Mereka bukan lagi sekedar penggambaran samar tentang kekuatan jahat, melainkan figur dengan peran tertentu. Ada yang patuh sepenuhnya pada Tuhan, ada yang membangkang. Namun satu hal tetap tegas, semua tunduk di bawah kuasa Tuhan dan manusia diuji melalui interaksinya dengan mereka. Dengan demikian, sosok-sosok gaib yang pada masa kuno begitu beragam, kini terkristal menjadi 3 wajah utama yang akrab dalam tradisi Samawi: malaikat, iblis, dan setan. Hari ini, konsep setan sebagai makhluk gaib mungkin tidak lagi se-ekstrim di masa lampau. Ilmu pengetahuan telah menjawab banyak misteri yang dulu membuat manusia gelisah. Dahulu, ketika bayi meninggal atau ibu hamil sakit, orang Mesopotamia menuduh Lamashtu sebagai penyebabnya. Gangguan malam yang membuat manusia resah kerap disalahkan pada Lilitu. Wabah penyakit dipandang sebagai kutukan dewa, dan bencana besar ditafsir sebagai murka dewa atau kuasa kegelapan. Kini, semua itu terbaca dengan cara lain. Penyakit lahir dari bakteri, virus, dan kerusakan tubuh. Penderitaan bisa dijelaskan oleh genetika, trauma, atau kondisi psikis. Sementara gempa, banjir, dan angin topan lebih mudah dijelaskan dengan pengetahuan pergeseran lempeng, curah hujan, dan perubahan iklim. Sosok setan yang dahulu dijadikan kambing hitam bagi segala derita, perlahan mulai bergeser. Ia dipahami sebagai simbol, bukan lagi pelaku nyata. Psikologi melihatnya sebagai dorongan liar dalam diri manusia, ego, nafsu, dan sisi gelap yang kita tolak. Filsafat modern menafsirkannya sebagai metafora kejahatan, ketamakan, atau bias kognitif yang membutakan akal. Namun tetap saja, ada hal-hal yang belum bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Mengapa penderitaan sering terasa tak seimbang? Mengapa kejahatan tetap muncul meski akal sehat sudah diajarkan? Mengapa manusia masih mencari hal-hal gaib untuk menyalurkan ketakutan terdalamnya? Dan di balik semua itu, tentu saja ada pula pihak-pihak yang diuntungkan dengan keberadaan sosok setan. Selama manusia masih percaya pada makhluk gaib ini, selalu ada kelompok yang tetap memelihara rasa takut, mengendalikan perilaku, bahkan menutup pintu bagi pemikiran baru. Mungkin karena realita gelap inilah, sosok setan masih bercokol di kehidupan sebagian manusia hingga kini. Berganti wajah, berganti perang, tapi tetap menjadi bayangan yang tercipta untuk memahami yang tak terjangkau. Atau mungkin manusia sendiri yang terlalu lama meyakini setan sebagai jawaban, sehingga ia tetap hidup meski akal sehat berusaha menghapusnya. Kisah tentang setan dan makhluk gaib mungkin tak pernah selesai. Dari mitos kuno, filsafat timur, hingga tafsir agama dan sains modern, ia selalu berganti rupa, tapi tetap hadir di sudut-sudut pikiran manusia. Mungkin ia hanyalah bayangan dari ketakutan kita, atau mungkin ia adalah bahasa lain untuk menjelaskan yang tak terjangkau. Di sisi lain, misteri yang belum terjawab ini justru menjadi ruang terbuka bagi kita semua untuk terus mencari. Mungkin jawabannya belum hadir sekarang, tapi seperti banyak pertanyaan di masa lampau yang baru terpecahkan hari ini, suatu saat nanti tabir sosok makhluk gaib ini pun kelak akan terbuka. Kalau video ini membuka ruang untuk merenung ulang tentang apa arti setan dalam hidup manusia, jangan lupa tinggalkan jejak pikiran kalian di kolom komentar. Apa yang paling mengejutkan kalian dari perjalanan sejarah makhluk gaib ini?
Apakah kalian lebih melihatnya sebagai kenyataan gaib atau sekadar simbol batin kita sendiri? Tulis di bawah, karena komentar kalian juga adalah bagian dari percakapan panjang peradaban saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di narasi berikutnya. 永遠が何か知っている。私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。君は永遠を夢見ている。不滅を夢見ている。永遠というのは人の思いだ。人の思いこそが永遠であり不滅なんだよ。